Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita belajar, tolong anak-anak isi absensi kita di classroom. Nah, ini pada kesempatan minggu kedua kita akan belajar bilangan pangkat, bilangan bulat, dan bentuk akar. Yang mana kompetensi dasarnya adalah pertama, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kompetensi yang keduanya menjelaskan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Adapun indikatornya, 1. Menentukan bilangan berpangkat 0. 2. Menentukan bilangan berpangkat negatif. 4.11 menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menentukan hasil bilangan berpangkat 0. Siswa dapat menentukan hasil bilangan berpangkat negatif. Sebelum kita membahas materi selanjutnya, kita mengingatkan kembali sifat-sifat bilangan berpangkat pada minggu pertama. Yang pertama adalah A pangkat M dikali dengan A pangkat N, itu akan menghasilkan A pangkat M plus N. Jadi kalau untuk perkalian, pangkatnya kita jumlahkan. Yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M per N. A pangkat M min N. Jadi kalau untuk pembagian, pangkatnya kita kurangkan. Yang ketiga, A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Yang terakhir, A pangkat M dipangkatkan kembali dengan N, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Untuk mencari bilangan berpangkat 0, kita akan mengingatkan kembali sifat bilangan berpangkat yang itu untuk pembagian, di mana A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Bagaimana kalau nilai M-nya sama dengan N? Kalau M sama dengan N, artinya kalau M-nya itu 5, N-nya juga sama dengan 5. Karena nilai M sama dengan N, maka A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat M akan menghasilkan A pangkat M min N. Karena A pangkat M dibagi dengan A pangkat M hasilnya 1, maka A pangkat M min M sama dengan A pangkat 0. Artinya A pangkat 0 sama dengan 1 atau 1 sama dengan A pangkat 0. Yang artinya setiap bilangan jika kita pangkatkan dengan 0 hasilnya selalu 1. Contoh, 2 pangkat 0 hasilnya 1. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Begitupun juga dengan 1.000.000 pangkat 0 masih tetap 1. Selanjutnya, bilangan berpangkat negatif. Kita akan menyimak kembali sifat-sifat perpangkatan berikut. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. M
di mana nilai M-nya itu lebih kecil dari nilai N. Bagaimana jika nilai M sama dengan 0? Karena nilai M sama dengan 0, maka A pangkat 0 per A pangkat N sama dengan A pangkat 0 dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat 0 min N. Karena A pangkat 0 per A pangkat N sama dengan A pangkat 0 min N sama dengan, ingat, kita mengingatkan kembali setiap bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 itu adalah 1, maka hasilnya adalah 1 per A pangkat N. Artinya setiap bilangan kalau dipangkatkan dengan N, dipangkatkan dengan bilangan negatif, A pangkat min N akan menghasilkan 1 per A pangkat N. Atau bisa kita ubah, setiap bilangan berpangkat negatif dapat kita ubah menjadi bilangan berpangkat positif, di mana A pangkat min N akan menghasilkan 1 per A pangkat N. Untuk lebih pahamnya, ini akan Ibu berikan lembar kerja peserta didik, lembar kerja pertama. Untuk menemukan bilangan yang berpangkat 0, istilah tabel berikut berdasarkan sifat pembagian perpangkatan. Ini ada tabel 1. Yang pertama, 4 pangkat 6 per 4 pangkat 6. Itu ya. Berapa nanti hasilnya dan seterusnya. Ini silakan kalian lihat di Ibu akan kirimkan di classroom. Bentuknya nanti dia berbentuk lembar kerja siswa seperti ini. Silakan kalian jawab lembar kerjanya. Ini ada 2 tabel. Tabel yang kedua yaitu bilangan berpangkat negatif. Istilah tabel berikut berdasarkan sifat-sifat pembagian pada bilangan berpangkat. Terakhir, dari LKPD yang kalian jawab, buat kesimpulan dari apa kegiatan 1 dan kegiatan 2, apa yang dapat Anda simpulkan. Setelah itu silakan kalian jawab latihan yang Ibu tugaskan ini. Pertama, hitunglah A 3 pangkat 0 B 1/2 pangkat min 5. Yang kedua, tuliskan bentuk-bentuk di bawah ini dalam bentuk pangkat positif. Ada 4 soal. Ini lembar kerja yang kedua. Terakhir, marilah anak-anak kita buat kesimpulan. Itu kita merefleksikan kembali pembelajaran yang telah kita lakukan. Jadi terakhir kalian catatannya lengkapi, buat ringkasan.